Ya, tes. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di kelas Python Start. Nah, sebelum masuk materi yang baru, aku bakal review dulu untuk modul OOP. Nah, kita kan kemarin-kemarin udah belajar di awal tentang OOP. OOP itu pemrograman berbasis objek oriented programming. Oke, apa itu objek, kemudian apa itu properti dan metode. Nah, kalau objek itu kumpulan data dan tindakan yang mudah untuk dianggap sebagai satuan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan objek kayak manusia, itu sebuah objek. Kelinci atau kucing. Nah, itu adalah objek kalau di dunia nyata. Nah, properti dan metode, kalau properti itu teman-teman bisa lihat bahwasanya sifat yang ada dalam objek tersebut gitu. Nah, kita bisa memasukkan nilai atau value dari propertinya. Contoh, kelinci punya kecepatan. Nah, kecepatannya misalkan sama dengan 50. Atau warna. Contoh mobil warnanya merah. Nah, itu properti. Tapi kalau metode itu adalah aksi yang bisa dilakukan oleh objek itu. Contoh kayak kelinci tadi, dia bisa lari, dia bisa jalan. Kalau ikan dia bisa berenang. Nah, kalau mobil dia bisa melaju atau dia bisa berhenti dan sebagainya. Jadi bedanya properti itu sifat, sedangkan metode itu adalah aksi yang bisa dilakukan. Nah, kalau dalam dunia pemrograman, properti itu erat kaitannya dengan variabel yang bisa kita isi nilainya. Nah, sedangkan metode itu adalah fungsi. Nah, kalau gimana cara kita misalkan bikin properti, nah, terlebih dahulu kalau di Turtle kita bikin dulu objeknya. Berarti objek sama dengan Turtle. Nah, berarti kita bikin sebuah objek yang persis dari Turtle itu gitu. Nah, objek sama dengan Turtle, buka kurung, tutup kurung. Nah, baru di bawah kita bisa pakai nih, misalkan nama objeknya tadi itu adalah T. T sama dengan turtle, buka kurung, tutup kurung. Nah, kita mau kasih tadi properti. Berarti T poin, mungkin poin propertinya sama dengan 0. Atau T panjang sama dengan berapa gitu. Nah, yang penting poin itu adalah properti atau variabel yang ada di dalam objek tersebut. Nah, kalau di minggu kemarin teman-teman udah belajar tentang event. Event itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan kira-kira apa yang bakal menimbulkan efek dari tindakan yang kita lakukan. Contoh, saat kita mengklik keyboard, nah maka akan efeknya di layar mungkin akan tampil sesuatu gitu kan. Nah, kita mengklik itu adalah event. Nanti ada namanya reaksi ke suatu event atau penanganan event. Nah, misalkan tampil teks. Nah, itu disebut dengan penanganan event. Yang penting event itu adalah mengklik atau kita melakukan, kita drag atau sebagainya. Jadi sebuah aksi yang nanti ada efek dari aksi kita tersebut. Contoh, kalau kemarin kita belajar tentang on click, berarti kita ingin melakukan event on click dalam Turtle, di mana pas kita klik, nanti kira-kira apa sih aksi yang bakal tampil. Nah, kemarin itu kita ngasih kalau dia klik nanti bakal ada tulisan gitu kan di layar. Misalkan kemarin apa tulisannya aku juga lupa. Terus kemudian ketika tulisan muncul, si turtle-nya juga bisa pindah ke posisi yang lain. Nah, itu kan kemarin kita belajar tentang on click. Nah, kalau sekarang kita bakal belajar tentang event yang lain, nggak hanya on click. Nah, ini materinya tentang proyek Simple Paint. Berarti kita nggambar pakai turtle. Nah, kira-kira kalau menggambar, kalau kita ada pensil, contoh aja kayak aku di sini bentar. Nah, ini kan kalau aku gunain mouse, berarti ini event-nya adalah on drag.
teman-teman, berarti aku tarik, kan terbentuk garis. Nah, menggambar ini kan pakai, kalau dalam pemrograman namanya OnDrag. Nah, ini bakal kita pelajari di hari ini. Kira-kira gimana sih bikin event yang bisa kita tuh menggambar di dalam Turtle. Nah, contoh kayak gitu. Nah, itu kan di drag si turtle-nya, kita drag, kita bentuk tulisan. Nah, ini ada kita drag dari titik awal, kemudian titik akhir, dia ketemu, bisa jadi gambar di dalamnya. Nah, beberapa tindakan yang bakal kita kasih untuk hari ini tuh, kalau teman-teman ada pakai mouse, silahkan pakai mouse, kalau enggak apa-apa, bisa pakai touchpad di laptop masing-masing. Nah, kita nanti bakal ngasih event-nya itu lewat mouse ataupun lewat keyboard nanti. Berarti ada 2. Nah, sebelum kita bikin project tentang gambar, bikin gambar, nah kita belajar dulu tentang namanya mind map. Nah, sebelum-sebelumnya udah ada tampilan tentang mind map. Nah, kalau dalam bikin project, sebelum kita bikin project itu kita, definisikan dulu kira-kira apa aja sih yang bakal kita bikin. Nah, itu kita bikin dalam bentuk mind map agar kita mudah untuk, memahami kira-kira apa aja yang bakal kita bikin gitu. Nah, contoh seperti ini, kita mau bikin project yang ada gambar di dalamnya, kemudian kita kasih warna juga. Berarti secara sederhana mind map-nya itu misalkan bikin simple pen. Ini kan tujuan kita bikin gambarnya apa gitu. Jadi, pen yang sederhana gitu kan. Kemudian kita apa aja yang akan kita lakukan di dalam project itu, pertama gambar objek, kemudian kasih warna gitu. Nah, di dalam gambar objek kira-kira objek apa aja yang bakal kita bikin, nah itu terserah dari apa yang mau kita bikin. Kemudian dengan warna, warna apa aja gitu. Nah, ini semacam kita merencanakan sebelum bikin project itu kira-kira apa aja yang bakal kita buat. Ya. Nah, aku tadi bilang kan kalau untuk bikin gambar di dalam Turtle ataupun kayak aku bikin kayak gini. Nah, itu kan dalam artian kita mendragnya. Kita klik terus kita drag kan pensil kita sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, di dalam Turtle itu juga pakai nama event-nya adalah onDrag. Nah, jadi kalau kemarin ada onClick, nah sekarang kita akan belajar pakai onDrag. Berarti artinya menggerakkan dan menarik si kura-kura sehingga terbentuk nanti sebuah, garis atau gambar. Nah, kalau kemarin kita on-click, di dalamnya kan ada fungsi apa yang mau kita jalankan. Kemarin itu kan posisinya, on-click, terus posisinya berapa. Kalau on-drag juga gitu teman-teman. Di dalam on-drag itu kita juga harus mendeklarasikan fungsi yang menyimpan, posisinya. Kalau posisi kan kita udah tahu kemarin bahwa posisi selalu X, Y. Nah, ini contoh, aku contohkan langsung aja dulu. Nah, di sini aku bikin objek namanya T. Nah, T dari turtle gitu kan. Kemudian aku kasih warna biru, eee, lebarnya 5. Kemudian, bentuk kura-kuranya kalau kemarin kan kita turtle, kalau sekarang aku bulat aja gitu, jadi circle. Nah, di sini kita langsung pen down, artinya aku mulai gambar gitu, langsung penanya ke bawah. Nah, kalau kita ingin menggambar, berarti harus ada T on drag. Nah, di dalam on drag itu ada fungsi. Kalau fungsi, di dalam ini itu butuh dia kita definisikan dulu fungsinya. Def
Kita bikin nama fungsinya terserah, boleh draw. Nah, ingat kalau untuk posisi itu harus ada argumen x, y-nya. Nah, di dalam itu kita ingin menarik nih, tarik dari satu pindah ke lain. Nah, itu kan butuh posisi, dari titik-titik ini ada menyatakan posisi. Berarti kita pakai goto di dalam ini. Ingat lagi, goto-nya nggak langsung pakai goto, tapi kita panggil objek yang udah kita bikin. Berarti goto baru x, y. Nah, coba dulu baru kita on drag kan. Nah, ternyata kalau karena aku bikinnya shape circle, berarti tampilnya adalah si lingkaran. Nah, ketika aku drag, nah terbentuklah garis sesuai mouse aku jalan gitu. Nah, itu untuk pemakaian on drag. Nah, gimana kalau aku gambar bikin sebuah tulisan. Nah, kalau ini kan garis kita nggak putus, dia langsung terus kayak gitu. Nah, ketika aku pindah ke sini, dia nggak jalan lagi gitu, harus aku tarik dulu. Nah, gimana kalau misalkan aku pingin putus di sini, terus sini aku mulai lagi bikin garisnya, berarti nanti akan terbentuk 2 objek gambar gitu. Nah, kira-kira gimana caranya? Itu kita bisa pakai bantuan yang namanya SCR sama dengan get screen. Ini misalkan ini penting get screen. Nah, ini beberapa. Kalau kemarin tadi kemarin kita on click, barusan on drag. Nah, tambah satu lagi perintah yang bakal sering dipakai itu adalah SCR titik on screen click. Yang mana fungsinya itu adalah langganan ini itu adalah efek dari event yang mau kita bikin. Klik di layar, berarti ketika udah kita pindahkan, kemudian kita klik ke posisi lain, nah itu gambarnya bakal putus dan dia bikin yang baru. Nah, itu kita pakai namanya on screen click. Nah, di dalam ini dia butuh juga sebuah fungsi untuk ini bisa dijalankan. Kalau tadi kita drag itu untuk draw di dalam, di sini kita butuh move yang masih x, y lagi. Di mana itu beda. Kalau tadi kan cuma goto di dalamnya, berarti cuma posisi. Sedangkan kalau untuk dia pindah dari satu titik nih, aku gambar ini, terus aku gambar lagi yang lain. Nah, ini kan dia terputus artiannya pen up, dia narik dulu penanya, kemudian pindah ke posisi lain, baru pen down. Nah, makanya untuk si move ini dia pakai pen up dan pen down. Aku bikin dulu di sini ini fungsi untuk bikin menggambar. Ini fungsi untuk memindahkan pena dan mulai menggambar. Nah, setelah kita pindahkan dia, berarti tadi kita butuh pakai SCR. Nah, SCR itu titik on screen click tadi kan. Nah, tapi sebelum itu SCR ini perlu kita definisikan dulu. SCR itu adalah bagian dari get screen. Ini bentar.
get screen. Nah, mungkin aku ulang lagi. Kalau tadi kan ada perintah yang bakal sering kita pakai. Itu adalah scr titik on screen click. Nah, baru dalamnya adalah sebuah fungsi. Jadi kita pakai fungsi move. Nah, kenapa ini harus butuh scr sama dengan t get screen? Karena kita perlu ini itu nilainya apa sih scr gitu. Kalau misalkan nggak pakai ini, tiba-tiba aja ada scr, nah program akan bingung scr ini dari mana datangnya. Nah, kita kan belajar bahwasanya kayak sebuah objek, kita bikin dulu t sama dengan yang turtle di atas, baru bisa T titik. Karena T titik itu baru pakai properti ataupun metode. Jadi kita perlu deklarasikan dulu. Sama dengan si SCR. SCR itu adalah bagian dari T get screen. Nah, baru si SCR on screen click move. Coba dulu. Aku bakal kasih penjelasan di masing-masing codingannya biar teman-teman lebih tahu ini codingannya untuk apa gitu. Ini untuk menggambar. Pindahkan gambar. Lah, mouse dipindahkan. Nah, aku tarik. Nah, ketika aku klik di posisi lain, aku bisa lagi gambar. Aku klik, bisa lagi di lain lagi. Nah, jadi dia garisnya nggak terputus gitu. Garisnya jadi terputus. Nggak bisa kayak tadi yang hanya bisa satu kali gambar. Itu karena kita pakai si SCR sama dengan T get screen, kemudian SCR on screen click move. Nah, ini si on screen click move itu butuh sebuah fungsi yang di atas. Nah, mouse dipindahkan pakai fungsi move. Nah, itu untuk bikin. Nah, kemudian setelah itu, nah untuk sampai di sini dulu teman-teman boleh nyoba itu di bentar. Hmm, di modul 5 di bagian OOP, kemudian di lesson ketiga. Kalau udah, nah untuk nomor 1 itu mind map, bisa teman-teman tambahkan, klik elemen baru, terus ada tanda tambah. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal kita kerjakan? Itu bisa dilihat di kerangka referensi sebelum soal. Ada teman-teman, itu terserah kalau udah nanti. Nah, untuk nomor 2 itu teman-teman coba sampai yang bikin pertama, bikin on track-nya, terus pindahkan dari satu posisi ke posisi lain agar dia bisa kegambar. Nah, sampai situ aja dulu. Nanti baru kita lanjut. Karena soal nomor 2 itu lebih kompleks, ada pakai warna yang berbeda, kemudian ada pakai keyboard untuk bikin gambarnya. Nah, itu nanti bakal aku ajarin. Pokok kalau yang sekarang itu silahkan dicoba-coba aja dulu. Yang bikin pertama untuk drag, kemudian bikin tulisan kan ada pindah tuh posisinya. Seperti itu aja dulu.
Untuk percobaannya aku taruh di share screen itu yang tadi aku bikin, teman-teman bisa jadi referensi. Oke, kalau teman-teman udah nyoba dan udah bisa, kita lanjut dulu ke bagian selanjutnya. Bentar. Nah, oke, kalau tadi itu kita pakai mouse atau touchpad untuk on drag dan ya on drag pakai on drag. Kalau sekarang kita pakai event untuk keyboard.
Kalau event keyboard berarti kita bakal tekan sesuatu di keyboard kita. Nah, kira-kira nanti di tampilan Python-nya apa yang bakal terjadi gitu. Nah, di sini kita bisa tambahkan kemampuan untuk memilih warna dengan memencet tombol di keyboard. Contoh, nah misalkan saat kita gambar tadi, nah tiba-tiba kita klik tombol G untuk merubah warnanya jadi hijau gitu, mengubah pensil kita jadi warna hijau. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kita juga bisa bikin gambar garis lurus yang sempurna. Kalau kita drag kan itu garisnya agak sesuai karena kita bikin sendiri kan, jadi nggak lurus. Nah, ini bisa kita bikin garis lurus dengan menekan tombol panah atas, bawah, kiri, kanan di keyboard. Nah, jadi dua ini bakal kita cobakan. Nah, untuk di sini event keyboard. Objek baru tidak harus dikenalkan untuk langganan ke event keyboard. Nah, berarti maksudnya objek baru ini berarti kita nggak perlu bikin objek baru lagi dari si turtle. Karena kita bisa pakai si T tadi. Nah, supaya objek layar untuk bisa mendengarkan ke tombol, maksudnya supaya si program kita tuh paham bahwasanya saat kita klik di keyboard, misalkan tombol panah atas, lakukan sesuatu. Nah, biar si program paham, kita bakal pakai perintah yang scr.listen. Nah, itu yang bakal kita pakai nanti. Kemudian, ketika dia event klik keyboard, nah kita kasih tahu nih, kamu ubah warna penanya jadi hijau. Nah, saat klik tombol G. Nah, untuk tekan tombol G itu, huruf G, nah kita pakai nanti yang si SCR on key. Nah, itu tambah lagi tadi ada on click, on drag, terus ada SCR listen sama on key. Kalau on key ini dia fungsinya apa, kemudian tombolnya koma tombol. Jadi isi argumennya adalah fungsi yang mau dijalankan, misalkan fungsi untuk merubah warna gitu kan. Nah, kemudian koma tombol apa yang mau kita kasih perintah, misalkan tombol G gitu. Nah, ini untuk merubah warna. Pertama, kalau kita ubah warna, kita bikin dulu fungsi. Selalu bikin fungsi karena di dalam si onKey ini dia ada butuh fungsi warna itu. Kemudian baru kuncinya apa. Nah, kita bikin dulu. Nah, kalau tadi kita ada fungsi draw, terus fungsi move. Aku kasih nama fungsi move. Fungsi draw. Nah, kita tambah satu lagi tadi adalah fungsi kasih warna, fungsi beri warna, Nah, def set green, misalkan gitu kan, set green, fungsi set green. Nah, isinya adalah color. Jangan lupa kita pakai si objek yang udah kita bikin, T-color. Nah, ubah warnanya jadi green gitu. Nah, kalau udah gitu, tadi di bawah kita pakai yang namanya SCR baru on key. Nah, fungsinya apa? Set green, koma, hurufnya adalah
di dalam keyboard huruf G gitu. Kita coba dulu. Aku tarik, kemudian ganti huruf G. Berarti ini kita pindahkan dulu di on. Oh, kita lupa kalau untuk on key itu kita harus pakai dulu SCR listen-nya agar si program ngerti. SCR. Nah, dia udah berubah. Kita jalankan tadi biru, habis itu kita tekan tombol G di keyboard, dia rubah jadi warna hijau penanya. Nah, aku kasih itu dulu lagi. Ini kasih perintah, kasih kunci perintah, kemudian minta program untuk mengerti perintah. Nah, misalkan teman-teman tambahkan atau cobakan tadi untuk merubah warna. Nah, itu teman-teman bisa juga ubah warna lain lagi, tambah satu. Misalkan teman-teman ingin set warna lain. Nah, jangan lupa juga nanti tambahkan di SCR on key-nya apa fungsinya, kemudian tombolnya apa. Nah, kalau untuk SCR listen itu cukup satu kali aja. Jadi dia bisa nanti secara segala sesuatu yang pakai on key dia bakal mendengarkan gitu. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan warna lain. Mungkin ada setidaknya kita set warna 3 buah warna lagi. Maksudnya berarti 2 ini set green tambah 2 warna lagi. Terserah teman-teman mau warna apa.
Nah, kalau udah, kita lanjut lagi untuk ngasih garis lurus pakai, panah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kalau untuk panah atas itu pakai up, bawah down, kiri left, kanan right. Nah, itu untuk perintah, panah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kita nanti akan menggerakkan pulpen itu sebanyak 5 piksel. Nah, caranya gimana? Nah, kalau ini kan ada, posisi awal si, kura-kura kita X, Y. Nah, kita ingin kalau bentar, mana pina pina X, Y, Y. Nah, kalau misalkan kita kan ada panah atas, panah bawah, kiri, kanan. Nah, kalau kita pakai panah yang kanan, berarti kan kita inginnya si posisi X, Y ini dia bakal ke arah kanan. Nah, kalau ke arah kanan, kita lihat lagi sumbu X, Y. Kalau ke arah kanan, berarti X ini nilainya akan bertambah. Nah, jadi nanti yang semula posisinya X, Y, jadi X tambah 5, Y. Tadi kan mintanya 5 piksel. Itu untuk ke kanan. Kalau untuk ke kiri gimana, Kak? Itu kan berlawanan, berlawanan nih. Nah, berarti si X-nya bakal dikurangkan 5, Y. Itu untuk panah sebelah kiri. Nah, gimana kalau untuk panah atas? Nah, panah atas itu yang bermain, yang bakal kita ubah adalah si Y-nya. Kalau Y semakin ke atas, itu dia akan semakin positif. Jadi nanti X-nya adalah X, Y tambah 5. Itu untuk panah atas. Nah, kalau di bawah, kalau panah bawah, kita jalan ke bawah, kayak gimana? Berarti beda lagi, X, Y dikurang 5. Karena kalau semakin bawah, Y-nya akan negatif. Nah, kita pakai, logika dari sumbu X, Y untuk, memindahkan atau menjalankan si turtle itu menggunakan panah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, aku contohkan. Kita ini untuk warna. Nah, sekarang kita bakal bikin fungsi, eee, panah panah kanan, itulah. Fungsi set right untuk jalankan panah kanan, panah kanan. Nah, kita set right. Jangan lupa karena ada X, Y, berarti kita pakai X, Y. Nah, habis itu kita deklarasikan posisinya ke goto. Oh, nggak ada X, Y-nya, kita ubah karena dia pakai koordinat. Langsung aja, di, objek kita tadi goto. Nah, baru titik, X koordinat. Ya, T X koordinat T-X core, ini fungsi, tambah tambah 5, koma, T-Y core, ya T-Y core. Nah, fungsi set right. Oke, T-goto kita tambahkan 5 di X-nya.
Habis itu, kita taruh lagi dia setelah SCR on key, mana tadi set right, koma. Nah, kita kalau right, kita pakai right perintahnya. Tuh, kasih kunci perintah panah panah kanan. Coba dulu. Nah, ini aku klik di keyboardku panah kanan, dia akan jalan ke kanan. Nah, gimana kalau aku ingin jalan ke atas? Aku tambahkan lagi fungsi setup panah atas. Def setup sama. Nah, kalau setup tadi Y-nya yang bertambah ke atas. Kalau X dia bakal tetap titik X core. Nah, koma titik Y core. Y core tambah 5. Nah, setelah ini jangan lupa di on key-nya kita kasih kuncinya. On key set up, koma up panah atas. Nah, kan ini ke kanan, lalu dia ke atas. Nah, aku klik dia berubah kanan ke atas. Nah, teman-teman bisa lanjutkan itu untuk panah yang bawah sama yang kiri lagi. Nah, caranya sama. Ini bikin fungsinya, kemudian di on key-nya juga tambahkan. Azril, kalau untuk set left, kalau kamu mau gerakannya ke arah kiri, berarti X-nya tetap yang berubah, tapi dia X core kurang 5 jadinya. Oke, makasih Kak. Iya.
Peter, coba lihat yang set right kamu itu T titik X core. Nah, kalau kita ke kanan berarti X-nya bakal nambah. Jadi X core tambah 5, baru koma T Y core. Makasih, Kak. Iya. Azril kalau untuk itu fungsinya udah lengkap, panah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, jangan lupa kamu tambahkan di on key-nya untuk panah atas apa, panah bawah apa. Tapi dia selalu kalau panah atas up, kanan right, left, sama down. Oke, Kak. Peter, itu bagian yang T titik X core, kamu ada tipe T koma X core. Seharusnya T titik X core koordinat. Nah, kalau teman-teman udah, ada tambahan lagi, satu tambahan bonus. Nah, kalau kan ada di awal itu bikin gambar, dia ada posisi awal, terus dia bikin gambar, sampai dia temukan lagi ke titik awalnya, nah gambarnya keisi. Nah, ini bisa kita bikin, caranya kita set posisi awal sama posisi akhirnya. Kita tambah fungsi untuk fungsi posisi awal, isi gambar. Kita set, kok set def set awal. Isinya adalah kita T
begin field. Terus yang satu lagi posisi akhir. Posisi akhir akhiri isi gambar. Jadi kita pakai def set akhir kita di end field. Fungsi mengisi warna gambar. Nah, jadi ada fungsi set awal yang isinya adalah begin field. Sedangkan untuk akhir itu ada end field. Nah, kita bakal bikin kunci untuk misalkan nih apa ya? Aku bikin gambar. Nah, saat aku mulai menggambar, aku klik dulu misalkan suatu kunci di keyboard untuk aktifkan begin fill gitu kan, misalkan huruf apalah, huruf D gitu. Nah, aku begin fill udah, saat aku bikin gambar, nah aku sampai di ujung posisi yang tadi, baru aku klik si end fill-nya. Misalkan end fill-nya huruf E gitu. Nah, nanti gambar ini bakal keisi. Nah, jadi kalau kita udah bikin si fungsi, kita panggil pakai on key-nya lagi. scr on key set awal, koma, begin fill huruf apa ya? Huruf F udah, fill. Oke. Habis itu scr on key set akhir, koma, akhir itu kita end fill E aja. Itu kunci awal, kunci gambar akhir, isi, kunci mulai mengisi warna, mulai mengisi warna, si akhir mewarna, akhir dari mengisi warna. Nah, coba dulu kita jalankan. Aku klik dulu. Kita jalankan. Aku klik tadi kunci untuk set mulai begin fill itu F. Nah, aku klik F. Terus aku gabungkan. Terus aku klik E. Nah, jadinya dia keisi. Jadi pas menjalankan ini, aku klik dulu kunci untuk mulai isi warna gitu kan. Tadi F. Kemudian aku gambar, aku satukan. Nah, baru E. Gitu. Nah, silakan teman-teman kreasikan. Nah, untuk berkreasi aku kasih 10 menit. Itu terserah teman-teman bikin kayak gimana. Nanti kalau udah selesai, bentar. Kalau udah selesai seperti biasa itu teman-teman simpan project masing-masing dengan nama. Nanti simpannya ada save, disimpan, terus simpan dengan nama dan masukkan ke to class di laboratorium.
Nah, bagi yang udah aku hijaukan, tugasnya itu teman-teman simpan. Nah, kalau udah disimpan, nanti pindah ke keluar, kemudian pindah ke laboratorium. Nah, lihat ada project teman-teman, itu klik lagi, baru deskripsi dan masukkan ke kelas.
Oke, yang udah masuk ke kelas ada Aurel sama Ismail. Nah, teman-teman yang lain kalau udah disimpan itu pindah keluar. Nah, klik menu laboratorium. Nah, nanti ada tugas teman-teman, klik, kemudian ambil deskripsi dan publikasi. Nah, baru masukkan ke kelas. Oke, Rafa, Carlos udah. Nah, di dalam penjelasan tugas teman-teman yang di laboratorium tuh bisa pakai kayak Ismail, itu dijelaskan kira-kira kalau klik tombol misalkan huruf W, nah kira-kira mau gerak kemana? Misalkan atas sama dengan W, kayak gitu. Jadi bisa jelas saat orang-orang jalanin program teman-teman. Oke, Azril jangan lupa masukkan ke tuklas yang di laboratorium. Nah, oke. Kalau untuk materi hari ini sampai itu aja, teman-teman. Nah, jadi aku rangkum, hari ini kita udah belajar tentang event lain di dalam Turtle. Itu adalah on drag, di mana kita bisa bikin gambar dengan cara men-drag mouse ataupun touchpad atau si Turtle kita yang kita drag. Nah, kita udah bisa juga ngasih perintah menggunakan kunci-kunci di dalam keyboard. Nah, untuk materi hari ini sampai itu aja, teman-teman. Sebelum aku tutup, silahkan on cam dulu. Nah, oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, bentar. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan dan selamat istirahat.